Hari ini kita akan membahas sebuah manhwa baru. Ceritanya dimulai dengan seorang karakter yang membangunkan tokoh utama, Li Xiangyang, dengan mendesaknya untuk segera bangun. Dalam keadaan bingung, Xiangyang bertanya-tanya di mana dia berada dan apakah dia masih hidup. Dia merasa aneh melihat orang di depannya dan mulai berpikir bahwa dirinya mungkin telah melintasi waktu. Li Xiangyang dikenal sebagai seorang siswa yang tidak terlalu menonjol dan sering membuat masalah. Suatu hari, dia berusaha mengerjai Xiao Mei dengan memberinya sebuah kotak berisi tikus. Ketika Xiao Mei membuka kotak itu, dia terkejut dan tanpa sengaja mendorong Xiangyang ke jalan raya. Sayangnya, sebuah truk mendekat, dan Xiangyang yang terkejut tidak sempat menghindar, akhirnya tertabrak. Akibat insiden itu, Xiangyang mendapati dirinya berada dalam tubuh seseorang bernama Ximing. Meskipun tubuhnya sekarang adalah milik Ximing, orang di sekitarnya tetap memanggilnya dengan nama asli, Xiangyang. Xiangyang merasa situasinya sangat konyol, tidak menyangka akan mengalami hal ini, dan merasa hampir saja kehilangan nyawanya. Teman di sebelahnya kemudian memperingatkan bahwa jika mereka tidak berhasil mendapatkan Fai Ertaoti sebelum malam tiba, Jizai akan marah besar. Dari ingatan yang ada di tubuh barunya, Xiangyang mengetahui bahwa Jizai adalah seseorang yang suka menindas. Jizai memaksa pemilik tubuh ini dan temannya untuk masuk ke dalam tambang yang kotor dan berbahaya demi mendapatkan Fai Ertaoti untuknya. Namun, Xiangyang, yang tidak mudah diintimidasi, memutuskan bahwa Jizai perlu waspada karena dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh kemunculan seekor banteng raksasa. Dora, salah satu temannya, sangat terkejut dan mengidentifikasinya sebagai Disaster Beast dengan level 2, yang bisa menempatkan mereka dalam bahaya besar. Namun, pada saat kritis itu, sebuah sistem aktif yang memperingatkan Xiangyang bahwa dia sedang dalam bahaya. Sistem Emotion Collection yang baru aktif ini akan membantunya mengumpulkan emosi-emosi intens di sekitarnya, dan memberinya kekuatan tambahan untuk menghadapi situasi tersebut. Ketika melihat situasi yang semakin genting, Xia merasa lega karena sistem bantuannya, Emotion Collection System, telah aktif. Dengan percaya diri, Xia memberi tahu temannya untuk menyerang bagian belakang monster yang mereka hadapi, mengklaim bahwa itu adalah titik lemahnya. Meskipun awalnya ragu, Dora akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Xia. Dora kemudian menggunakan kemampuan Sidestep Flash untuk menghindari serangan banteng raksasa, dan melanjutkan dengan Berspang yang diarahkan ke bagian belakang monster tersebut. Namun, pukulannya hanya menimbulkan sedikit memar, dan monster itu justru semakin marah. Sistem kemudian memberi tahu Xia bahwa kemarahan monster tersebut telah mencapai 50%, dan akan ada peningkatan kekuatan untuk Xia jika kemarahan mencapai 70%. Dora mulai meragukan strategi mereka, bertanya-tanya apakah mereka telah salah mengira titik lemahnya, karena serangan tersebut tampaknya tidak berpengaruh selain membuat monster itu semakin marah. Sistem juga mendeteksi bahwa tingkat ketakutan Dora sudah mencapai 50%, dan ini juga akan memberikan peningkatan bagi Xia jika mencapai 70%. Namun, Xia meyakinkan Dora bahwa pukulannya sebenarnya telah menyebabkan luka dalam pada monster tersebut, dan mereka hanya perlu melakukan satu pukulan lagi untuk mengalahkannya. Dora pun berusaha sekali lagi dengan menghindari serangan monster menggunakan Step Flash, dan kemudian melancarkan serangan Uppercut ke bagian belakang monster. Sayangnya, serangan itu malah membuat monster semakin marah. Menyadari situasi yang memburuk, Dora panik dan menuduh Xia memberikan informasi yang salah, memperingatkan bahwa mereka kini benar-benar berada dalam masalah besar. Setelah sistem memberitahu bahwa tingkat kemarahan dari Chaos Disaster Beast, Evil Swamp Demon Bull, telah mencapai 80%, sementara tingkat ketakutan rekan Hunter berada di 65%, Xia merasa bingung mengapa tingkat ketakutan tidak lebih tinggi.
Sistem menjelaskan bahwa reaksi kemarahan banteng sudah meningkat sebesar 80%, dengan sisa satu kesempatan peningkatan yang tersedia. Xia kemudian melemparkan kulit pisang ke jalan, dan ketika Dora berlari, dia terpeleset oleh kulit pisang itu. Dora mulai panik, bertanya-tanya dari mana kulit pisang tersebut berasal. Saat dia sadar bahwa banteng itu sudah sangat dekat, ketakutan pun melanda Dora, merasa mereka dalam situasi yang sangat berbahaya. Sistem pun menginformasikan bahwa tingkat kemarahan Evil Swamp Demon Bull naik menjadi 85%, dan tingkat ketakutan rekan Hunter mencapai 100%, dengan dua kesempatan peningkatan yang tersisa bagi Xia. Melihat situasi ini, Xia merasa lega karena semuanya akhirnya berjalan sesuai rencana. Dia menenangkan Dora dengan mengatakan bahwa dia akan menyelamatkannya. Xia melangkah maju, dan sistem memberi tahu bahwa profesi Xia sebagai Overlord Shadow telah mencapai level pertama, dengan kemampuan Shadow Manipulation Apprentice. Xia kemudian meminta sistem untuk meningkatkan skill Shadow Mage, yang merupakan skill eksklusif yang memungkinkan Xia menggabungkan bayangan dengan tubuhnya, meningkatkan atribut tempur secara signifikan. Setelah peningkatan, skill ini berubah menjadi Shadow Armor, yang membuat bayangan menjadi armor tak terhancurkan, memberikan perlindungan yang lebih kuat. Xia melanjutkan dengan meminta peningkatan pada skill Shadow Chute, yang kemudian ditingkatkan menjadi Shadow Chute Unrivaled. Di saat yang sama, Dora berteriak meminta bantuan, dan Xia segera menggunakan kekuatan cambuknya untuk menyerang banteng tersebut. Serangan itu berhasil, memotong tubuh banteng menjadi beberapa bagian. Setelah mengalahkan banteng, Xia merasa bangga dengan dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia memang hebat. Sistem kemudian memberi selamat karena Xia telah berhasil membunuh Chaos Beast level 2, memberinya 500 energi Heartfire. Level Xia yang sebelumnya berada di First Rank Advance juga ditingkatkan menjadi First Rank Perfect, dan membuka skill eksklusif Shadow Split. Dengan semua peningkatan tersebut, Xia merasa sangat puas dan menyadari bahwa mengumpulkan emosi dapat meningkatkan kekuatannya, sementara membunuh monster memberinya hadiah lebih banyak untuk peningkatan. Dengan semangat, Xia siap menghadapi tantangan berikutnya. Setelah berhasil mengalahkan banteng, Dora merasa sangat kagum dengan kemampuan Xia. Ia mengungkapkan rasa syukurnya karena Xia ada di sana untuk melindunginya. Xia, dengan tenang, memastikan Dora bahwa dia akan selalu ada untuk melindunginya, lalu mengajak untuk melihat apakah mengalahkan Disaster Beast tersebut menghasilkan item yang berharga. Ketika mereka memeriksa hasilnya, Dora dengan penuh semangat menemukan Fire Taoti yang ternyata tersembunyi di dalam perut Disaster Beast. Dora merasa lega karena sekarang mereka bisa memberikan item tersebut kepada Jizai dan menghindari masalah lebih lanjut. Namun, Xia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya, kantung racun dari Evil Swamp Demon Bull. Xia berpikir bahwa Jizai pasti akan senang dengan temuan ini. Xia kemudian memeras kantung racun tersebut dengan hati-hati dan berencana untuk menambahkan racun itu sebagai kejutan. Dora, yang melihat tindakan ini, merasa khawatir, takut Jizai akan marah jika mengetahui apa yang Xia lakukan. Namun, Xia berpikir bahwa dengan sifat penyembuhan kuat dari Fire Taoti ditambah racun tersebut, mereka bisa mengatasi kekuatan Jizai jika ia mencoba menindas mereka lagi. Xia merasa puas dengan rencananya dan tertawa pelan. Beberapa waktu kemudian, mereka bertemu dengan Jizai di luar. Xia melaporkan bahwa mereka telah berhasil menemukan Fire Taoti, dan Jizai terkejut sekaligus kagum dengan usaha mereka. Xia, dengan penuh penghormatan, menyatakan bahwa mereka siap melakukan apa saja demi menjalankan perintah Jizai. Melihat usaha mereka, Jizai memutuskan untuk memaafkan mereka hari itu. Xia mengucapkan terima kasih dan berharap Jizai segera mencapai Breakthrough yang diinginkannya. Setelah memakan Fire Taoti, Jizai merasa sangat yakin bahwa dengan kekuatan yang diperoleh dari item tersebut, Breakthrough-nya ke rank ketiga tinggal selangkah lagi.
Para bawahannya dengan cepat mengucapkan selamat, sementara Xia dan Dora hanya tersenyum penuh arti, mengetahui rencana mereka telah berjalan dengan baik. Sebelum mereka pergi, Xia berbisik kepada Dora, menyatakan bahwa mereka beruntung Jizai tidak menyadari bahwa Fire Taoti itu telah diracuni. Mereka kemudian memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum malam semakin larut. Setelah beberapa saat, Xia sudah pergi dari tempat tadi, dan merenung bahwa ini adalah rumah barunya berdasarkan ingatan dari tubuhnya. Dia menyadari bahwa dunia ini tererosi oleh bencana bernama Grey Shade, dengan monster yang terus menginvasi kota-kota. Orang tua pemilik asli tubuh ini, seorang manusia super, Heartfire, telah gugur melindungi masyarakat dan meninggalkan rumah kecil ini. Xia memutuskan untuk tinggal, dan melanjutkan hidup di dunia ini karena diberikan kesempatan kedua. Kemudian, teleponnya berdering dan Xia menjawabnya. Dora melaporkan bahwa beberapa chaos disaster beast telah muncul di kota, dan para petinggi memerintahkan mereka untuk segera ikut menangani masalah tersebut. Xia bertanya mengapa Junior Enforcers dengan kekuatan first rank biasanya hanya bertanggung jawab atas evakuasi. Dora menjelaskan bahwa Jizai telah diracun dan sedang dirawat di rumah sakit, sehingga para first rank harus turun tangan. Misi mereka berada di alun-alun. Xia tersenyum dan menyatakan bahwa dia akan segera ke alun-alun untuk ikut serta. Dia merasa pertarungan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat, dan tidak bisa menolak godaan untuk bertarung dan naik level. Sementara itu, di rumah sakit, dokter bekerja keras menangani Jizai yang energi Heartfire-nya terus berkurang, dan Jizai panik meminta bantuan dokter. Beberapa saat kemudian, Xia tiba di lokasi misi, di mana terdengar suara serigala raksasa. Di tempat itu juga terdapat Iron Kill, anak kelima dari Iron Bone dan pemimpin regimen Melting War, yang dikenal sering menindas orang lain dan merampas sumber daya Fireheart. Dora bertanya kepada Xia apakah mereka harus menolong Roni, dan Xia dengan tegas menjawab tidak. Roni kemudian memanggil mereka untuk membantu dengan nada arogan, namun Xia menolak untuk terlibat dengan masalah regimen Melting War. Dora kemudian melihat Xia duduk santai, dan bertanya dari mana dia mendapatkan kursi tersebut. Xia menjawab bahwa mereka akan diam di tempat, menonton, dan belajar dari situasi tersebut. Melihat situasi tersebut, Dora bertanya dari mana Xia mendapatkan popcorn. Sementara itu, perhatian orang-orang tertuju pada Roni yang menggunakan artefaknya, untuk mengikat serigala besar. Xia memuji, Tuan Muda Kelima, pekerjaan yang sangat baik. Pertahanan yang luar biasa. Xia kemudian berkomentar bahwa sebagai sesama fist fighter, Dora seharusnya belajar dari Tuan Muda Iron, mengamati kecepatan reaksinya dan kekuatan pertahanan tameng batunya yang jauh lebih baik. Salah satu anggota regimen Melting War menanggapi dengan marah, menanyakan apakah Xia bermaksud sarkastik. Xia menjelaskan bahwa dia hanya menyarankan Dora untuk belajar dari Tuan Muda Iron. Sistem memberikan informasi bahwa tingkat kebencian anggota regimen Melting War terhadap Xia adalah 40%, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 80%. Roni kemudian meminta semua orang untuk menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menjatuhkan serigala yang hampir kelelahan. Dora bertanya apakah mereka hanya akan menonton, dan bagaimana menjelaskan kepada para petinggi nanti. Sistem menginformasikan bahwa stamina Wastelen Demon Wolf hampir habis, memberi sinyal bahwa ini adalah kesempatan untuk membunuhnya. Xia mengonfirmasi bahwa dia mengerti informasi tersebut. Kemudian dia menyatakan bahwa dia tidak hanya akan menonton. Menurutnya, Tuan Muda Iron terkenal suka merampas sumber daya orang lain, jadi sekarang saatnya dia mengambil bagian dari kemenangan tersebut. Dengan itu, Xia menggunakan kemampuannya untuk menyerang serigala besar. Serangannya berhasil, dan dia akhirnya mengalahkan serigala tersebut. Setelah itu, Heartfire dari tubuh serigala muncul dan mengarah ke Xia. Sistem mengonfirmasi bahwa Xia berhasil membunuh Wastelen Demon Wolf,
mendapatkan 1000 energi Heartfire, dan level first rank, Shadow Manipulation Apprentice, naik menjadi second rank, Shadow Walker menengah, membuka skill eksklusif, Swift Shadow Walk, dari Overlord Shadow C level. Dora memuji Xia atas pencapaiannya. Roni dan anggota regimen Melting War lainnya marah karena merasa bahwa Xia tidak seharusnya mendapatkan kemenangannya, dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Roni, yang biasanya selalu diuntungkan dalam setiap situasi, sangat marah ketika menyadari bahwa kali ini dia dipermalukan oleh seorang anak baru di tingkat second rank. Hal ini membuatnya memerintahkan bawahannya untuk segera menyingkirkan Xiang Yang. Sementara itu, sistem menginformasikan bahwa tingkat kebencian dari anggota regimen Melting War terhadap Xiang Yang sudah mencapai 80%, hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai level berikutnya. Di sisi lain, Dora merasa cemas melihat banyaknya musuh yang mengepung mereka. Dia khawatir Xiang Yang tidak akan mampu mengalahkan semua lawan itu, sehingga dia menawarkan diri untuk menahan mereka sementara Xiang Yang melarikan diri. Namun, Xiang Yang tetap tenang dan meyakinkan Dora bahwa dia tidak akan meninggalkannya sendirian dalam situasi tersebut. Meskipun Dora sempat ragu apakah Xiang Yang benar-benar akan tetap di sana dan bertarung, Xiang Yang menjelaskan bahwa mereka sebenarnya telah diperintahkan untuk membantu dalam pertarungan sebelumnya, dan bahwa tugas mereka selesai setelah mengalahkan Disaster Beast. Kini, mereka harus kembali dan melapor. Xia segera memerintahkan sistem untuk meningkatkan skill, Swift Shadow Walk, yang dimilikinya. Tidak butuh waktu lama, sistem langsung memberi notifikasi bahwa skill tersebut berhasil di-upgrade. Awalnya hanya skill level C, kini sudah naik menjadi skill level B, yang lebih kuat dan dikenal dengan nama Shadow Escape. Sambil memegang tangan Dora, Xiang Yang dengan cepat menggunakan skill Shadow Escape, memungkinkan mereka untuk berubah menjadi bayangan bulat dan melarikan diri dengan cepat dari situasi yang berbahaya itu. Melihat mereka kabur, salah satu bawahan Roni hanya bisa mengekspresikan frustrasinya, karena mereka gagal menangkap Xiang Yang. Roni sendiri semakin marah dan bersumpah untuk membalas dendam. Setelah berhasil meloloskan diri, Dora merasa lega, meskipun dia khawatir bahwa tindakan mereka yang mengambil kemenangan dari Iron Kill di depan mata musuh mungkin akan memicu kemarahan yang lebih besar. Xiang Yang, yang juga menyadari risiko ini, berpikir bahwa dia harus segera meningkatkan levelnya, dan bersikap lebih serius ke depannya untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Kemudian, Xiang Yang mengajak Dora untuk kembali ke markas dan mencari tugas lain yang bisa mereka ambil. Di tengah perjalanan, mereka mendengar seseorang berteriak marah, menyebut orang-orang di sekitarnya sebagai pengecut karena tidak ada yang berani mengambil tugas menghadapi Terrifying Demonape yang muncul di pabrik terbengkalai. Xia bertanya kepada seseorang di dekatnya mengenai penyebab kemarahan Chai. Orang tersebut menjelaskan bahwa munculnya Terrifying Demonape di pabrik terbengkalai telah membuat Enforcer sangat marah, karena tidak ada yang berani mengambil tugas tersebut. Seseorang dengan rambut ungu pun mengejek Xiang Yang, menyarankan bahwa tugas menghibur para Enforcer lebih cocok untuknya yang dianggap masih lemah di tingkat first rank. Dora merasa marah karena ejekan yang ditujukan kepada Xia, dan menunjukkan bahwa Xia telah mencapai second rank, seolah-olah prestasi tersebut patut dihargai. Dia meminta mereka untuk mengakui pencapaian Xia. Namun, mereka meremehkan pencapaian Xia dan menjawab dengan nada mengejek, bahwa mereka semua sudah berada di second rank, dan bahkan mengejek sahabat Xia yang masih berada di first rank. Xia dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak takut menghadapi Terrifying Demonape dan siap mengambil tugas tersebut. Merespons niatnya, mereka di sekelilingnya meremehkan pernyataannya. Mereka menyebutkan bahwa Demonape memiliki kekuatan sebanding dengan third rank dan memperingatkan bahwa Xia, yang baru saja mencapai second rank, mungkin akan menghadapi risiko kematian. Mereka juga meragukan apakah Enforcer akan membiarkannya menghadapi bahaya. Dora kemudian memperingatkan Xia untuk tidak gegabah,
menegaskan bahwa kekuatan Demonape terlalu besar untuk dianggap enteng. Xia kemudian masuk ke ruangan Enforcer, dan meminta izin untuk mengambil tugas menghadapi Demonape. Paman Chai terkejut dan khawatir, bertanya apakah Xia yakin tidak sedang demam. Xia meyakinkan Paman Chai bahwa dia baik-baik saja, dan menyatakan keinginannya untuk menjadi lebih kuat sebagai seorang Enforcer, yang memang tugasnya adalah membunuh monster dan melindungi kota. Paman Chai khawatir dan menawarkan agar Xia memilih tugas lain, tetapi Xia bersikeras bahwa dia siap dan akan berhati-hati. Paman Chai akhirnya setuju dengan syarat Xia, tapi harus berjanji untuk mundur jika menghadapi bahaya. Xia menyanggupi dan memastikan bahwa tidak ada yang bisa kabur lebih cepat darinya. Setelah meninggalkan ruangan, Xia merasa merinding karena harus bertindak serius, tetapi bersyukur karena aktingnya berhasil membujuk Paman Chai untuk memberinya tugas tersebut. Dia meminta temannya untuk menunggu di luar pabrik terbengkalai dan tidak ikut bersamanya, sementara temannya bercanda bahwa mungkin Xia hanya pergi mencari camilan tengah malam. Saat malam tiba di pabrik terbengkalai, Xia berpikir bahwa inilah tempatnya. Namun, tiba-tiba muncul seorang wanita, yang membuat Xia terkejut dan berpikir bahwa ada seseorang yang cantik. Dan video bersambung, gimana menurut kalian tentang manhwa ini? Kalau rame, Mimin akan melanjutkannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk membuat alur cerita manhwa seperti ini.